Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama pembahasan tentang perceraian. Kata muallif, wanita yang ketika diceraikan ada kemungkinan perceraiannya itu perceraian yang benar, perceraian yang sesuai dengan tuntunan Nabi, bisa jadi perceraian tersebut melanggar atau dijatuhkan tidak sesuai dengan kriteria ajaran Nabi. Mereka itu kata muallif wahunna dzawatul haid. Katanya wanita-wanita yang perceraian itu bisa jadi perceraian yang sunnah sesuai dengan tuntunan Nabi, bisa jadi yang bertentangan dengan tuntunan Nabi. Itu mereka utamanya adalah wanita yang masih dalam kondisi normal, rutin datang bulan. Ya, mereka masih dzawatul haid, siklus datang bulannya, siklus haidnya itu masih normal, belum mencapai umur menopause. Mereka bukan anak kecil, mereka betul-betul sudah dewasa, sudah masa-masa haid produktif, bukan masa menopause, bukan juga masih kecil. Wanita-wanita yang di umur-umur produktif dan mereka tidak sedang hamil, maka Anda harus waspada kalau ingin menceraikan istri Anda yang sedang mencapai atau sedang berada di umur produktif tersebut dan masih ada kemungkinan haid. Karena kalau Anda salah waktu menjatuhkan perceraian kepada mereka, maka perceraian Anda dikatakan sebagai perceraian yang bid'ah. Anda berdosa, walaupun perceraian Anda dianggap sah. Karena itu di sini al-mu'allif mengatakan fi talaqina sunnatun bid'ah. Perceraiannya itu bisa jadi sesuai dengan kriteria syariat, bisa jadi tidak sesuai dengan kriteria syariat. Namun mu'allif rahimahullah Imam Abu Syuja', walaupun beliau mengklasifikasikan wanita itu berdasarkan dua kriteria ini, bisa jadi perceraiannya sesuai dengan sunnah, bisa jadi tidak sesuai dengan sunnah alias bid'ah, tetapi beliau tidak memberikan keterangan lebih lanjut. Itu sebagai pertanda bahwa beliau mengisyaratkan bahwa walaupun timingnya tidak tepat, waktu menjatuhkan perceraiannya itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, tetapi perceraiannya tetap jatuh. Perceraian tetap jatuh, tetap dihitung sebagai perceraian. Sehingga wanita yang diceraikan sedang dalam kondisi haid, suami berdosa karena menjatuhkan perceraian tidak pada waktunya, dan istrinya tetap saja terceraikan, sehingga sejak dilontarkan kata-kata perceraian maka istrinya menjalani masa iddah. Kemudian al-muallif memberikan penjelasan lebih detail tentang kriteria perceraian yang sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Fasunnatu, yang sesuai dengan sunnah kata beliau, sesuai dengan ajaran Nabi, an yuqi'at talaqa fi tuhrin ghairi mujami'in fih, yaitu suami menjatuhkan kata-kata cerai di saat istrinya sedang suci, sedang dalam kondisi suci, dan pada masa suci tersebut dia belum menggaulinya, belum menggauli istrinya. Istrinya sekali lagi dalam kondisi suci, tidak sedang haid, tidak juga sedang hamil, ya, intinya dia sedang suci. Dan yang kedua, pada masa suci tersebut, suami belum menggauli istri tersebut pada periode suci tersebut. Bisa jadi sebelumnya dia menggauli istrinya, tetapi ketika istrinya haid dan kemudian suci kembali, dia belum menggauli istrinya ini pada periode suci tersebut. Sehingga ada dua kriteria. Istri sedang suci dari haid dan suami belum menggauli istrinya pada periode suci tersebut. Bila perceraian memenuhi dua kriteria ini, maka perceraian itu dikatakan sunnah, perceraian yang sunnah sesuai dengan tuntunan Nabi, perceraian yang dilakukan dengan benar dan tepat. Adapun bila wal bid'atu an yutalliqa fil haid, yang dikatakan talak bid'ah, talak yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami di saat istrinya sedang menjalani masa-masa haid, au fi tuhrin qad jama'a fi, atau di masa istrinya sedang suci namun suami telah menggaulinya pada masa suci tersebut. Sehingga perceraian yang dikatakan sebagai perceraian yang menyimpang, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, ada sering disebut dengan perceraian bid'ah, adalah satu dari dua ini. Perceraian yang dijatuhkan di saat istrinya sedang haid, atau istrinya baru saja digauli atau sudah digauli pada periode suci itu. Kemudian mayoritas ulama juga menganalogikan wanita yang sedang nifas
dengan wanita yang sedang haid, alias bila Anda menceraikan istri Anda di saat istri Anda sedang menjalani masa-masa nifas, maka perceraian itu dikategorikan sebagai talak bid'ah. Anda berdosa, walaupun perceraiannya dihitung sebagai perceraian dan istri Anda akan memasuki masa iddah, menjalani masa iddah. Tetapi Anda sekali lagi berdosa karena perceraian itu suatu hak dan wewenang suami. Ya, betul. Rasulullah SAW bersabda, "Innamat talaqu liman akhadha bisaq." Artinya perceraian itu adalah wewenang suami yang dia itu memiliki betis wanita, alias menguasai, halal untuk menggaulinya, atas dia yang memilikinya dan menguasainya. Dalam berbagai dalil Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahun." Dan ayat yang lain. Bila kalian wahai para suami menceraikan istri-istri kalian, wahai nabi bila engkau menceraikan istrimu. Kata-kata cerai di sini semuanya dinisbatkan kepada suami sebagai bukti konkret bahwa perceraian itu adalah wewenang suami. Walaupun itu wewenang suami, namun ternyata Islam memberikan batasannya. Tidak boleh kita melanggar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang dalam penjelasan, maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.